Ya, siapa si Sogi tolong dihubungi ya. Sogi sama yang lain. Mas Bambang nggak tahu masuk atau enggak. Kita mulai aja ya. Kita mulai. Nah, ini dia Mas Bambang. Kita mulai ya Mas ya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saat ini hadir pakar Panji dan Sekartaji sebagai arkeolog. Jadi sudah ada beberapa buku yang ditulis dan dialog dengan komunitas ahli dan sebagainya. Pokoknya Lydia ini sudah berproses lama terkait dengan narasi Panji dan Sekartaji. Nah, dalam kaitannya, jadi ini sekaligus Lydia akan bercerita tentang perjumpaan spiritualitas Panji dan Sekartaji. Nah, ini sebetulnya spiritualitas Panji Sekartaji ini adanya unsur spiritual dari cerita Panji dan Sekartaji itu menunjukkan bahwa budaya Panji Sekartaji itu budaya yang kompleks. Percintaannya itu lebih dari percintaan perempuan dan laki-laki, tapi juga nanti Lydia bisa mengkoreksi omongan saya juga terkait dengan percintaan dengan lingkungan, percintaan dengan alam dan yang lain. Jadi ini cinta dalam pengertian kompleks itu ada pada cerita Panji. Nah, cerita dari dimensi spiritual ini belum tidak banyak dibahas di dalam wacana Panji dan Sekartaji yang ada. Karena ini Lydia kita membawa cerita Panji Sekartaji itu ke Salatiga dan sekitar. Karena itu teman-teman itu masih menganggap cerita Panji Sekartaji ini ceritanya orang Jawa Timur, bukan ceritanya orang Indonesia, meskipun ini menjadi milik sudah diakui oleh UNESCO. Nah, karena itu dengan cepat karena kita ingin mengangkat kearifan dan keunggulan dari cerita Panji Sekartaji ini, kita mengambil tema transformasi. Jadi kita membayangkan ada 5 ide, yaitu tadi ide pertemuan feminitas dan maskulinitas yang menghasilkan kesuburan dan kalau dikontekskan ditransformasikan maka ini akan ada kaitannya dengan daya cipta. Lalu persatuan, jadi persatuan Kadiri dan Jenggala, ini semangat persatuannya ini diangkat menjadi semangat persatuan Indonesia. Nah, kemudian kaitannya dengan kepemimpinan yang merakyat. Ini saya ambil dari cerita Sotasoma, di mana menjadi juga, kalau tidak salah juga terkait dengan cerita Panji dan Sekartaji, di mana kalau pangeran mau menjadi raja, dia harus menjadi biku dulu, menyatu dengan rakyat, dan mempelajari rakyatnya baru kemudian menjadi raja. Kemudian terkait dengan ini, kalau nggak salah Lydia juga yang ikut merumuskan ya bahwa Panji itu merupakan pahlawan budaya, jadi pantas disebut, nggak tahu itu siapa yang merumuskan. Jadi terus satu lagi transformasi tentang kepemimpinan, kesetaraan gender, persatuan pahlawan, dan satunya lagi Mas Bambang satunya lagi tentang pahlawan, kesetaraan gender, spiritualisme. Oh ya, perjumpaan manusia dengan Tuhan itu. Nah itu bisa direspon oleh Lydia. Silakan, waktu saya serahkan ke Lydia dan kita bebas saja. Silakan Lydia. Ya, terima kasih para
penonton, pengikut. Saya senang saya diajak, diundang oleh Bu Esti, Mbak Esti. Sudah Iya. lama kali bertemu, berkenalan, sudah lama memang. Ya, sehingga dia mengajak saya, mengundang saya karena ya latar belakang itu banyak. Saya langsung mulai. Mungkin sebelum mulai, saya lagi sudah mencatat beberapa komentar. Saya nanti dalam presentasi saya lebih memfokus pada yaitu spiritualitas Iya. dan dalam penelitian yang dulu saya lakukan tentang relief candi ya. Saya tidak akan begitu banyak omong tentang lingkungan dan alam, walaupun sebetulnya itu salah satu unsurnya. Itu bisa ditemukan dalam buku yang tipis tentang tradisi Panji. Saya ini hanya fokus pada salah satu bidang, ada banyak bidang. Apalagi katanya Panji milik Jawa Timur tidak betul, tapi memang berasal dari Jawa Timur, itu penting. Akhirnya tersebar ke tempat atau daerah-daerah lain di Indonesia yang nanti saya ceritakan. Apalagi sering dikatakan bahwa Panji sudah masuk UNESCO. Tidak begitu pas juga naskah cerita Panji dimasukkan dalam UNESCO. Ya, Iya. hanya naskah. Sering orang bilang, oh itu budaya Panji seluruhnya. Oke, terkait naskah ya betul. Semua kesenian Panji juga dihargai, tapi naskah yang diakui oleh UNESCO. Tentang pahlawan budaya bukan, saya tidak pernah bilang begitu. Ya, saya hanya bilang ya Panji adalah salah satu tokoh yang punya banyak nilai. Tapi pahlawan budaya Indonesia saya tidak berani bilang begitu. Mungkin dianggap seperti itu. Jadi banyak tafsiran, banyak anggapan. Oke, itu saja dulu ya. Oke, saya screen share dengan presentasi. Coba lagi. Ini presentasi saya. Iya, sudah kelihatan. Oke. Ya, saya mulai aja langsung lompat. Seperti sudah kelihatan, ini ada dua relief di candi. Sebelah kiri Panji, sebelah kanan Sekartadi. Kenapa tidak mau? Tema khusus tadi sudah disebut kecintaan. Dalam relief pencintaan salah yang memang diutamakan. Keindahan pencintaan Panji dan Sekartaji duduk bersama. Penggambaran itu kalau kita terbuka kita lihat oh ini indah sekali. Presentasinya, penggambarannya, keseniannya, dan intinya itu nanti akan saya sampaikan isinya cerita adegan sangat penting dan terpenting adalah penyatuan. Lange mungkin pernah ada yang dengar, kalau ada yang pernah baca tentang sastra Jawa kuno oleh Zoetmulder, buku Lange menulis tentang sastra Jawa kuno, misalnya Ramayana, misalnya Arjuna Vivaha, Krishna Yanas dan seterusnya. Di sana juga ada tema utama penyatuan dalam asmara sebagai alat untuk dapat lange. Lange adalah keindahan, keterpesonaan, dan kalau dalam sastra Jawa kuno, ya itu sastra. Tapi pendapat saya juga ada dalam bentuk seni. Mungkin ini penting karena saya dengar ya, saya tahu
grup ini akan mempresentasikan secara performing arts ya. Jadi dalam art juga bisa disampaikan lange itu, keindahan, kepesonaan. Oke, nanti menjadi lebih jelas. Ya, seperti sudah saya katakan tadi, di Jawa Tengah, Borobudur, Prambanan, itu Jawa periode Jawa Klasik, awal periode Jawa Klasik, late di Jawa Timur, di situ baru muncul Panji. Memang itu ya, di Jawa Timur. Pada candi-candi, ada beberapa, nanti kita melihat lebih banyak. Ya, Panji yang tadi ya, kalian sudah banyak tahu ya, mengembara, saling mencari karena terpisah, beberapa candi, mereka berkelana. Ya, saya kira saya tidak harus menceritakan ya cerita Panji, Raden Panji dari kerajaan Jenggolo dan terus. Mereka akhirnya menyatu. Cerita Panji ternyata eksis sebagai sastra lisan. Kita nggak tahu karena lisan ya tidak ada bukti. Ada orang yang bilang berasal dari abad yang ke-12, ada yang bilang jauh sebelumnya, kita nggak tahu. Pokoknya populer pada zaman Majapahit, itu ada buktinya lewat relief. Belum sastra tertulis. Sastra tertulis, naskah baru yang pertama, akhir abad ke-11 dan populer pada abad yang ke-19. Ada versi Jawa, Melayu, Bali, juga ada versi yang lain malah ke Malaysia, ke Thailand. Ya, itu harus diketahui. Sastra, ternyata ada sastra, karena kalau belum ada sastra ya belum masuk ke candi sebagai narasi yang terukir. Ini beberapa contoh, Panji Bangbang Witeas, Panji Semirang, Panji Malat, banyak versi. Cerita Panji kesenian terbukti ada pada relief-relief. Saya dalam ceramah ini memfokus pada dua aspek ini, sastra dan kesenian. Contoh Candi Panataran, Candi Kendali Soda. Ini beberapa referensi yang di atas yang paling terbaru oleh saya sendiri. Salah satu ahli yang mulai menulis agak panjang yang di bawah Rasas, dia malah jauh berpikir, dia punya teori bahwa cerita Panji berasal dari mitos matahari dan bulan. Saya tidak mau omong tentang itu, pokoknya banyak pendapat, ada juga yang pendapat bahwa Panji Sekartaji adalah cermin dari kerajaan Kediri, ada raja namanya Kamaiswara. Untuk saya tidak penting, ya. Untuk saya penting nilai dan esensi cerita Panji. Ya, contoh satu, Candi Panataran di Kabupaten Blitar. Itu salah yang utama. Candi Panataran khas untuk kesenian Jawa Timur pada masa Majapahit. Ada 3 pelataran secara linear, tidak seperti Borobudur yang punya satu bangunan saja, tapi Candi Panataran ada beberapa bangunan. Dikatakan Candi Negara Majapahit. Ya, kreativitas pada zaman Majapahit dalam arsitektur seperti ini juga dalam sastra, karena banyak sastra yang diciptakan, ditulis pada zaman Majapahit. Agak khusus. Jiwa Buddha menjadi satu dalam seni, dalam relief. Ya, itu yang khas Timur, khas Jawa, khas Majapahit, dan Panji ada salah satu contoh untuk kreativitas baru. Yang beda, itu sering jadi, ya, ini kita ikut masuk ke Candi Panataran. Di depan pelataran atau halaman pertama ada waktu hujan. Kedua, misalnya ya, ada lebih banyak bangunan lagi pada Candi Naga. Pelataran ketiga ada Candi Induknya. Ya, jadi kita maju dari satu pelataran ke dan terus.
Di belakangnya masih ada penceritaan yang sangat suci. Dan ras pendopo lagi musim kemarau ya, pokoknya tidak hujan waktu itu. Kita lihat bangunan itu dihias dengan banyak relief. Itu relief Panji atau sedikit cerita lain juga. Nah, ini Panji. Kalau Panji biasanya dia pakai tekes itu yang khas, sudah kelihatannya kayak oke. Lihat suara. Oh, relief Panji yang lebih dekat. Nah? Oh, ini ada suara yang mengganggu. Maaf, ada orang yang bisa mute, bisa Sudah. mati. Hanya beberapa contoh ya, yang khas ini yang indah sekali. Kelihatan sebelah kiri yang pakai topi itu Panji, sebelah kanan Sekartaji, dan ada burung yang membawa surat pakai lontar. Khasnya ini duduk itu tidak selalu tapi sering duduk dengan satu kaki di bawah dan kaki lainnya di atas ya, seperti kelihatan dia membuka bangku karena dia rindu. Saya pernah di banyak adegan tidak hanya Panji tapi juga dalam cerita lain. Si perempuan sebelah kanan dia duduk juga dengan cara yang khusus yang khas. Kepalanya dan tangan itu semua adalah tanda rindu. Dua-duanya rindu. Dalam kasus ini dibawa burung. Keindahan seperti saya katakan tadi dalam seni dan juga dalam sastra. Ini dalam bahasa Inggris terjemahan oleh Robson dari Bank Media. Itu juga dengan Andi nulis surat kepada kekasihnya. Indah sekali. My lady, who are like goddess Rati, the very incarnation of the sugar beet. Your sweet arms have overpowered the heart of one under passion's sway to confusion. Mungkin tidak mengerti perasaannya bahwa itu deskripsi yang indah dan penuh kerinduan. Maaf, ini rasanya ada orang yang bicara. Mohon bisa dimatikan, di mute. Ya, saya banyak mengulangi ya, biar tahu dan biar mengerti. Itu mereka berpisah, tapi ada asmara. Mereka sangat rindu. Ada ahli sastra kuno Supomo, dia menyebutnya sebagai love in separation. Ya mungkin tahu kalau kita rindu dan itu dan penuh emosi. Ya itu mereka lagi. Oke, mereka berpisah, rindu, Panji berkelana. Dia minta nasihat pelajaran atau pengajaran oleh seorang resi. Resi atau betapa kalau kita harus menggambar relief dalam arca sebelah kanan yang pakai ketu semacam sorban itu seorang resi dan sering dalam relief dan juga dalam itu juga Ramayana atau Sutasoma atau di mana sering ada resi dianggap sebagai orang yang tahu. Ada lagi adegan Panji menyeberang air. Di atas saya mencatat ada 10 adegan melewati air. Yang tadi 12 adegan pertemuan dengan resi. Berarti karena kalau kita melingkari teras itu tidak hanya tapi beberapa unsur-unsur bersih air sering-sering muncul. Dan dalam mitologi India, Hindu dan juga Buddha, air punya simbolisme. Mencuci, menyucikan. Kalau kita melihat air itu berarti kita
maju dari tingkat ke tingkat yang lebih atas secara spiritual, secara mengerti ilmu tinggi. Dan akhirnya mereka bertemu lagi dan memangku. Ya, sekarang walaupun kita tidak lihat kaki Panji, tapi ya ini sekarang dia mau mengangkat sekartari. Itu juga sering dalam sastra juga sering disebut bahwa laki-laki perempuan duduk bersama dan perempuan diangkat pada bangku. Ya, itu menurut Supomo disebut love and enjoyment, penyatuan. Ya, itu hanya contoh ya, memangku. Memangku dicatat dalam bank-bank Widya. Juga disebut kawin. Nanti saya akan cerita apa bedanya kidung dan kakawin. Ini juga pangkuan. Ya, cerita kakawin dan kidung. Ini menjadi medium sastra. Ya, dalam sastra ada dua jenis puisi. Dan dalam relief naratif, sastra itu menjadi medium visual. Sama simbolismenya. Jadi transfer dari medium sastra ke medium visual. The poetry dan visual art, ya itu mengekspresikan simbolisme tertentu. Ya ini hanya ulangan dari apa saya tadi katakan. Rindu berkena, minta sehat, menyeberangi air, penyatuan. Tadi relief, seni, dan adegan dalam sastra ada yang sedikit beda. Sama berpisah, saling merindukan, saling mencari, berperang. Ada juga dalam sastra, tidak ada dalam relief. Penyamaran, yaitu soal gender. Dalam Panji Semirang misalnya, Sekartaji menyamar sebagai laki-laki. Dalam relief tidak ada. Dalam sastra, Panji juga main cinta dengan perempuan lain. Relief tidak ada. Ada. Berarti kalau sastra ditransferkan ke medium visual, ya pemahat seniman bisa memilih adegan apa yang diangkat. Ternyata cerita Panji digambarkan pada relief pada candi-candi, dipilih, diseleksikan adegan tertentu. Jadi perang yang penting, bukan penyamaran penting, bukan main cinta dengan perempuan dianggap penting, tapi tiga unsur yang lain tuh. Nah, itu kita tahu ya kalau ini bikin performing arts dan mau mementaskan suatu cerita, pasti tidak pilih semua adegan, tapi apa yang mau disampaikan dipilih adegan. Oke lagi, kidung itu apa? Kidung adalah genre sastra Jawa kuno, itu kreasi asli Jawa lepas dari sastra India. Karakter cerita Panji, karena Panji juga termasuk kidung sastra kidung. Dalam bentuk sastra, karakter cerita Panji adalah kesederhanaan, kerakyatan, dan katanya lebih down to earth. Dan dalam ya Panji sebagai dalam relief, karakternya unsur ikonografi punya penutup tekes yang adalah ekspresi sederhana, juga sedikit hiasan saja. Ya. Penelitian saya dulu dan buku menelusuri figur bertopi. Saya waktu itu tidak hanya menelusuri figur yang Panji, tapi waktu saya mulai di Candi Jago, ini ada orangnya dari rakyat kecil. Dia punya semacam tekes juga, tapi belum begitu jelas. Dia rakyat kecil lagi mukul binatang. Kemudian juga di Candi Jago ada dua mengabdi pada kasih pada dewa barutan. Sudah pakai topi. Berarti pada awal, karena Candi Jago masih awal, topi adalah tanda dan simbol untuk orang yang agak kami ada Panji yang pakai top itu juga. Dan ternyata ada perkembangan
dari rakyat kecil lewat pengabdi hingga seorang bangsawan mempunyai hiasan kepala. Ya, itu harus diketahui sebagai di belakang bahwa topi ternyata asal berdasarkan pada peran orang sederhana. Apalagi pakaian, ya sederhana sekali, ada kain panjang, sederhana sekali. Nah, ini topi tekes. Kita balik lagi ke Candi Panataran. Ya, ini menjadi contoh yang utama. Yang pertama sudah tahu ada Panji. Dapat saja harus masuk halaman kedua lagi. Di halaman ketiga ada ruang sakral di Candi Induknya. Karena ada kakawin, rangkaian kerajaan yang digambarkan. Kok ada yang salah? Aduh. Sayang sekali ini ada yang kacau. Sebetulnya harus ada foto Candi Induknya. Pokoknya di Candi Induk Ramayana dan Kirana itu termasuk kakawin. Kita bandingkan. Itu genre sastra Jawa kuno yang berdasarkan sastra India. Ya, dari cerita Pandi atau Kidung yang lepas dari sastra India. Sudah saya katakan pada zaman Majapahit ada banyak unsur kreativitas baru. Ya, dan ini juga style dan ikonografi relief. Karena Kawin dan bahasa dan puisi sangat halus. Dan ada konteks keistanaan dan para dewa. Ini contoh dari Ramayana di Jepang. Kalau kita lihat dalam bentuk Kawin ada juga sesuai hiasan dan bentuk badan halus, banyak dan supit orang. Ini yang khas untuk pahlawan. Di sini Hanuman juga Rama dan Bima atau tokoh dari Kawin adalah hiasan kepala itu. Tidak ya, kalau kita lihat Panji selalu sederhana sekali, tapi kalau dalam Kawin lebih halus, lebih banyak hiasan. Contoh lain juga Krishnayana juga di Candi Induknya sama Krishna ya yang pakai itu. Lagi di Candi Induk yang ini pada matahari. Jadi ada banyak unsur yang dekat dengan dewa, beda dengan Panji. Ini seperti tadi sudah saya tunjukkan, Candi-Candi Induk akhirnya ada penyatuan Krishna dan Rukmini. Berarti sebenarnya sama ceritanya. Panji dan Sekartaji itu dan ini pada tingkat yang lebih tinggi Krishna dan Rukmini menyatu. Dulu ada orang yang menentang, tidak setuju, hanya saya beri sedikit keterangan bahwa saya menganggap kalau melewati Panataran kita harus melewati Banyangunan itu mirip dengan ini melingkari itu sistem Tara. Saya tidak mau terlalu dalam, pokoknya kalau ada yang tertarik silakan baca dalam buku saya. Seperti dalam itu yoga, semacam yoga. Kalau kita, saya tunjuk lagi, konsentrasi, ini konsentrasinya ke atas. Nah itu saya pernah waktu itu saya pikir, oh itu sebetulnya sama. Kalau kita di Candi Panataran, kita juga harus melingkung ke sini, ke sana, jadi bingung akhirnya ke cakra. Berarti untuk saya menganggap Candi Panataran adalah cermin dari yoga yang ada praktek esoteris. Itu tidak bisa dipraktekkan oleh semua orang. Kita harus melewati beberapa ada banyak pintu dari satu peran ke yang lain di depan Candi Induknya. Itu seperti kita harus batasi halangan, Warapala, seperti menakutkan kita. Seperti mereka bikin
tes apakah sudah siap untuk maju ke halaman atau ke bangunan yang berikutnya. Itu sama dalam yoga itu dikatakan harus melewati beberapa granti hambatan. Yaitu penyatuan Krishna dan Rukmini sama dengan penyatuan Shiva dan Shakti. Jadi penyatuan Dewa dan Devi. Lantaran saya menganggap itu menjadi manifestasi konkret jalur Kundalini atau jalur yoga. Itu sama seperti itu tadi lagi. Dalam konsep sastra, konsep visual, sama. Asmara ya seperti sebelumnya dengan kita lihat asmara Panji bersama secara mesra arah Krishnayana, tapi itu menarik kalau asmara dalam cerita Panji seperti pada awal sudah saya katakan lebih down to earth. Mereka sangat mesra dan erotiknya sangat kelihatan. Kalau di Kakawin lebih halus mereka tapi dari cerita diketahui ini mereka menyatu. Interpretasi saya, Panji, dia masih sangat terkait dengan dunia manusiawi. Itu juga dengan kidung lain. Dan dia mengantar untuk maju ke dunia supramanusiawi. Contohnya kawin dengan Krishna. Ya. Contoh 2, Candi Kendalisodo. Itu sebetulnya menjadi intisarinya di lereng Gunung Penanggungan. Saya pernah ada yang ke sana. Di atas ada banyak situs. Sekarang baru dihitung sekitar 1.000 mungkin lebih. Ada candi kecil, ada fragmen atau sisa, ada pemujaan goa. Dan sebagiannya dihias dengan relief tetapan. Saya sudah beberapa kali naik, harus sampai ke tempat itu yang Kendali Sodo, di lereng Gunung Bekel salah satu puncak di sebelah puncak utama. Sebelah pemujaan itu candi berundak. Di sana ada relief Panji. Di sini ada goa pertapaan. Jadi dulu ada seorang di sana yang menyambut ada orang yang mau belajar dengan dia. Di sana ada relief Arjuna Wiwaha dan Bima Suci. Dia relief cerita Panji. Ini Panji memangku Chandra Kirana atau Sekartaji sambil Vina yang indah sekali suasananya. Kita lihat gunung, kita lihat pancuran air, jadi mereka duduk di belah telaga atau tirta mungkin di dekat, sangat indah. Kemudian ini kelihatan yang sebelah kiri tahun 96, tahun 2010 pada Panji sudah hancur. Jadi kalau kita sekarang ke sana dan belum lihat foto yang dari dulu, mungkin orang nggak tahu ini kayak ada seorang yang tunjukkan ini apa, ini ada tangan, ini dari Panji. Ya, di mana? Asmara. Tadi ya saya tidak menyebut khususnya Smara Tantra Yoga. Itu satu istilah dalam kakawin Arjuna Wijaya. Smara Tantra Yoga. Itu penting dalam sastra. Dan itu tandanya apa dimaksudkan Smara Tantra Yoga? Berarti asmara sebagai untuk ya mencapai pengetahuan tinggi lewat Tantra Yoga. Ya, tanda. Salah satu lain lagi, Panji Sekartaji atau Kirana, mereka di sebelah laut, kelihatan ada ombak, kelihatan ada ikan, dan Panji menunjuk dengan tangannya, ayo kita harus menyeberangi air. Jadi di sini tidak semua unsur kita ada penyatuan, ini mau menyeberangi air. Perpisahan tidak ada di sini. Tapi mereka di sini siap. Verifikasi. Sama lagi kepala hilang hanya tangannya. Ya kalau kita ke sana, ini tangannya apa? Sayang sekali banyak yang hancur. Setelah mereka mengenai air, relief sudah selesai semua. Kemudian berarti Panji menunjuk dengan tangannya, ayo kita maju ke
goa itu minta bantuan, minta nasihat oleh seorang yang sudah punya ilmu tinggi. Yang di sana sudah hancur. Ada 2 adegan dari Arjuna Wiwaha. Arjuna yang digoda oleh 2 bidadari, tapi dia tetap dalam meditasinya. Di situ dulu ada adegan dari Dewa Ruci. Dewa Ruci Bima Suci. Bima masuk dalam air, dalam laut untuk mendapat ilmu tinggi dari Dewa Ruci, dewa yang sebetulnya ada penjelmaan dia sendiri. Berarti kalau dekat dengan atau masuk ke gua harus siap untuk menerima, untuk mengerti pelajaran yang punya ilmu tinggi sekali. Ya, tidak semua orang bisa mengerti kalau membaca Arjuna Wiwaha Bima Suci banyak keilmuan. Ya, ini lagi semua tempatnya. Oh ya, lagi. Jadi ini sama sebetulnya dengan di sini dari dunia manusiawi ke dunia spiritual. Yang lebih kecil dibandingkan Panataran, tapi isinya sama. Contoh 3, bukan relief, tapi arca Panji yang berasal dari Gunung Penanggungan juga, tapi yang disimpan di ITB Bandung. Dulu dalam buku lama selalu disebut bahwa 150 cm, tapi akhirnya saya pernah minta diukuran lagi, ya lebih kecil sedikit. Dia juga pakaian dan hiasan sederhana, tapi tegas. Nah, tapi dia pakai upavita. Upavita itu apa ini? Saya lupa apa namanya. Pokoknya itu khas untuk dewa. Dan juga di bawah Padmasana biasanya dia arca dewa digambarkan dengan Padmasana. Jadi aneh, pernah ada orang yang bilang, oh itu seorang dewa. Tapi karena di atas kelihatannya sangat sederhana. Berarti dua-duanya dalam satu bentuk. Semi manusia, semi dewa. Salah satu unsur yang memang paling penting mungkin Panji memegang teratai di depan hati. Teratai adalah simbol untuk ilmu juga. Ini lagi ya seperti sering saya katakan. Panji adalah perantara. Dan Panji mempersiapkan para peziarah untuk mencapai ilmu tinggi. Dulu ditemukan tahun 1915, Panji ini kelihatan sebelah kiri, tulisannya waktu itu masih tanpa kepala baru ditemukan kemudian, dan di sebelahnya ada arca, kalau lebih kelihatan itu perempuan. Berarti sebagai arca juga ada dua-duanya. Adalah relief, tapi Panji Sekartaji selalu bersama. Itu foto-foto arsip Belanda. Arca Sekartaji hilang. Tidak ada yang tahu di mana. Arca Panji itu di ITB Bandung. Dan saya pernah ketemu di Museum Nasional Jakarta, ada arca perempuan itu. Saya pernah pikir, itu Chandra Kirana mungkin. Karena ikonografinya mirip sekali dengan Panji. Kalau kita lihat secara detail, ini gelangan atau lipat kain, mirip sekali. Saya pernah pikir, ini satu pasangan. Tapi waktu saya menemukan foto yang lama itu, beda. Ya, jadi bukan sama perempuannya. Terus saya menyimpulkan, mungkin dulu ada lebih banyak arca Panji dengan Sekartaji. Berarti sudah sangat populer simbolisme Panji tidak hanya di relief tapi sudah sebagai arca yang ada di lereng Gunung Penanggungan ini misalnya. Ini agak di bawah posisinya. Kalau kita naik ke atas, di situ ada kendali saldo. Arca Panji atau mungkin sebetulnya bisa juga ada relief. Pokoknya mereka mempersiapkan para peziarah yang naik dari Sodo ke gua pertapaan lain, ada banyak-banyak. Mereka sudah mengerti, sudah dianggap sebagai perantara. Itu simbolismenya sangat penting. Juga simbolismenya ada
kesuburan. Mereka kalau menyatu, mereka menyebarkan kesuburan secara manusiawi, dan juga dulu ada Pak Suryo yang mendirikan PPI Trawas di Sulaiman. Dia sering mengutamakan lingkungan. Di sini mereka juga menyimbolkan kesuburan untuk tanah, untuk lingkungan, untuk sawah, dan seterusnya. Ya, lagi. Panji memberi contoh untuk kita sebagai orang. Tidak hanya simbolisme yang di atas saja, tapi kita juga bisa maju dari tingkat sehari-hari ke tingkat spiritual. Lewat pengalaman lange itu, yang keindahan, keterpesonaan. Lewat purifikasi sendiri, dan lewat pelajaran dari kesaktian orang. Itu tidak hanya esoteris ya, tapi kita kalau mau maju dalam pengetahuan sehari-hari juga, kita juga bisa minta bantuan oleh orang yang sudah tahu. Ya, jadi dengan demikian Panji menjadi contoh tidak hanya dalam dunia spiritual, tapi juga dalam dunia atau tingkat sehari-hari. Ya, kesimpulan sastra oleh Zoetmüller disebut sebagai yantra, medium dalam yoga literer. Dan saya simpulkan, relief dan arca adalah yantra atau medium dalam yoga visual. Jadi yoga literer itu istilah yang digunakan oleh Zoetmüller, dan yoga visual jadi secara melihat, mengikuti relief-relief dan arca, kita mempraktekkan yoga, meditasi yang esoteris itu dalam cara visual. Ini yang terakhir lagi, mereka menyatu dan ada saksi para rishi. Berarti dalam air tidak termasuk untuk penting yang dimasukkan dalam satu relief ini. Ya, ini hasil penelitian saya dulu, sebelah kiri yang pertama, yang bahasa Inggris. Ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, telusuri filosofi, kemudian terbitkan lagi, isinya sama sekali menelusuri Panji di Candi. Walaupun sebenarnya tidak hanya Panji ya. Sering ada orang yang pikir, oh ini dua yang berbeda, tapi isinya sama. Hanya oleh Gramedia. Lebih asyik pakai Panji. Ya, terima kasih. Itu sudah. Semoga tidak ada terlalu banyak ya. Dengan ulangan terus. Ya, semoga sudah. Saya tutup screen share atau ada satu foto khusus mungkin yang mau dilihat. Saya stop share dulu ya, nanti kalau perlu saya bisa mengulangi. Ya, Lydia, jadi ini ada teman yang bingung. Pemahaman kita tentang cinta ini yang berbeda ya. Jadi pikir Lydia akan memberikan ajaran tentang spiritual Panji dan Sekartaji. Jadi teman-teman harus pahami bahwa yang diceritakan oleh Lydia ini kaitannya dengan peningkatan manusia, cerita peningkatan manusia ke tingkat spiritual tinggi, dan seks di dalam konsep Tantrayana itu adalah satu sarana untuk orang, kalau saya tidak salah, untuk mencapai ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, tadi itu diceritakan basisnya adalah dari candi. Jadi di mana dasar untuk bisa menyatu dengan ke tingkat yang lebih tinggi atau pada pencipta itu adalah perlu ada lenggo tadi keterpesonaan, keindahan dan sebagainya. Itu adalah satu dasar yang kemudian itu melalui penyucian tadi air disucikan, dan kemudian perjumpaan manusia dengan Tuhan itu yang akan mengantarkan manusia ke pengetahuan yang tertinggi. Jadi itu sebetulnya dasar dari spiritual dari cerita Panji dan Sekartaji. Jadi manusia bisa mencapai ke tingkat yang tertinggi, dan seks itu
cinta, seks, dan itu adalah satu sarana yang memungkinkan. Kita tidak terbiasa dengan cara berpikir seperti ini ya. Jadi akhirnya untuk memahami ini kita punya pakarnya yaitu Lydia yang paham sekali. Saya juga berulang-ulang mempelajari soal ini karena cara berpikir saya juga berbeda. Ada yang mau bertanya? Mas Bambang kayaknya. Silakan langsung saja bertanya pada Lydia. Jadi ini konsep tadi ya, perjumpaan manusia dengan Tuhan itu sebetulnya proses bagaimana manusia itu menjadi dengan digerakkan oleh satu emosi keterpesonaan, kerinduan ke ini itu yang menjadi dasar. Jadi pada puncaknya persatuannya itu juga melalui penyucian dan sebagainya. Jadi itu menjadi satu. Nah, kaitannya perjumpaan manusia dan penyatuan itu kalau mereka bersatu maka melahirkan kesuburan. Siapa yang mau bertanya? Ya, terima kasih. Silakan ini Bambang. Ya, terima kasih Bu Lydia Given. Selamat pagi di sana ya di Jerman. Ya, saya Bambang Duratmoko. Saya yang mencoba untuk memainkan komposisi musik dari ini Panji tadi. Dan saya mau bertanya, kebetulan saya waktu itu sempat ke Candi Jago bersama Mbak Kristina dan Bu Esti, dan saya langsung mencari musik karena saya mau merekonstruksi dan mereimajinasi lagi musik di dalam instrumen musik, khususnya di dalam candi-candi di Jawa Timur, Panji, dalam suatu bentuk komposisi musik. Maka saya garap untuk mengiringi tari nanti ini juga untuk membuat komposisi baru. Dan ini saya melihat bagaimana saya bertanya ke Bu Lydia, bagaimana peran musik dalam spiritual, dalam ritual spiritual. Karena saya melihat di Candi Jago itu di bukunya Bu Lydia, menulis ini ada kisah Kuncara Karana. Dan saya melihat di relief itu ada orang disiksa, yaitu Raja Purba Wijaya. Dan saya sempat bertanya ke guide-nya waktu itu, dia mau istilahnya dia menjalani hukuman di neraka karena perbuatan buruknya di masa lalu. Setelah itu dia bertemu istrinya. Setelah dia melakukan berbagai proses penyiksaan itu, nah, dia kembali ke istrinya, ke keluarganya itu dirayakan dengan semacam ritual, ada musik, itu ada sitar, ada perkusi, ada suling, ada mungkin sinden atau yang menyanyi. Jadi ada beberapa, dan itu seperti yang kami coba lakukan dalam komposisi musik kami. Nah, bagaimana peran musik dalam ritual spiritual di Panji? Dan saya melihat juga ada alat musik bina yang Ibu Lydia Given juga memberikan perhatian khusus ya. Karena di sini saya melihat ada alat musik bina di relief. Dan itu bagaimana peran musik dalam mengiringi ritual spiritual. Yang kedua yaitu tadi menjelaskan tentang spiritualisme, itu yang paling tertinggi adalah saya membaca tentang moksa, yaitu adanya pencarian. Terus kami kemarin membuat komposisi The Seeker. Pencarian itu akhir dari pencapaian itulah moksa. Ya. Itu yang saya tanyakan, apakah ini menjadi juga salah satu puncak-puncak spiritualisme di cerita Panji Sekar tadi. Terima kasih. Ja.
Ya, terima kasih. Saya langsung jawab ya. Ya, ya, silakan. Ya, tentang musik, apa dalam cerita Panji, ya dalam sastra cerita Panji sering ada dalam adegan dia sebagai seorang yang pintar menulis sebagai syair, dia pintar menembang, pintar main musik dalam sastra ya. Di relief tidak begitu banyak. Seperti tadi dengan Vina, ini salah satunya. Ada satu lagi di sana Candi Panataran, dia hanya lihat nonton orang yang main bukan kendang, reyong. Tapi selainnya tidak ada relief yang mengutamakan. Ternyata tidak dianggap begitu penting. Ya, itu seperti sudah saya katakan tadi, hanya adegan tertentu yang sering dipilih untuk menyampaikan suatu simbolisme. Tapi betul-betul ya dalam sastra banyak. Tapi bukan cerita Panji saja, tapi seperti tadi sudah dikatakan cerita dengan Purnawijaya itu cerita Kunjarakarna ya. Ada adegan yang sangat indah itu dengan tadi ya dikatakan suling dan siter. Mungkin ada Vina juga tidak begitu jelas. Pokoknya pada waktu itu sudah banyak alat musik diketahui. Itu juga di Candi Jago sama sekali nggak ada cerita Panji ya, hanya figur yang bertop itu tadi, rakyat atau pengabdi Kunjarakarna, bukan Vairocana. Ada banyak contoh lain di Candi Jawi, ada juga yang pakai trompet, di mana lagi? Di banyak candi ya ada penggambaran musik. Ya, jadi bukan hanya cerita Panji yang bisa diambil sebagai contoh. Itu juga di sastra banyak adegan, saya pernah nulis artikel juga tentang musik dalam Kakawin, dalam Kidung juga sering disebut adegan dengan musik. Ini salah satu cara juga untuk menyampaikan lange itu keindahan. Dan pertanyaan kedua memang sudah menyambung. Katanya ada konsep mencapai moksha. Sebetulnya kita bisa tadi disebut ada penyatuan atau manunggal dengan yang sang mutlak dengan Tuhan. Itu juga bisa disebut sebagai moksha atau penyatuan Shiva Shakti. Ada banyak istilah-istilah atau konsep, tapi sebetulnya sama intinya. Moksha melepas dari keterkaitan dengan dunia manusiawi. Dan Panji membantu mencapai moksha atau penyatuan atau mengerti keilmuan tinggi. Ya, itu semua menjadi ke atas dan Panji mulai membantu. Dia sendiri dengan Sekartaji waktu menyatu menjadi simbol bahwa kita sendiri bisa juga mencapai itu. Ya, itu menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih. Ya. Saya lihat Bu Atik sudah menulis pertanyaan ya dalam chat. Ya, Atik mau bertanya? Silakan. Ya, ininya bukan, ininya dibuka, suaranya belum dibuka. Ya, silakan. Selamat pagi Bu Lydia, kenalkan saya Ati. Selamat sore. Bu Lydia, tadi di pemaparan itu menurut saya terlalu banyak tentang relief candi. Mungkin juga itu perlu untuk kita ketahui. Tetapi di sini topik Zoom kali ini adalah tentang spiritualitas Panji. Nah, di sini saya merasa pemaparan dari Bu Lydia itu tentang spiritualitas Panji, untuk saya pribadi, saya kurang mendapatkan tentang bagaimana spiritual Panji. Di situ tadi hanya dijelaskan tentang moksha, tentang air yang disucikan. Nah, di sini saya mau bertanya, bagaimana dimensi spiritualitas Panji itu,
Kemudian adakah narasi yang menceritakan tentang spiritualitas Panji? Mungkin ada atau tidak tentang seperti manusia yang dialami dalam mengalami spiritualitas kepada Tuhan itu banyak sekali hal-hal yang dirasakan. Mungkin ada rasa kecewa, ada rasa marah, ada rasa bahagia, dan lain sebagainya. Apakah dalam narasi Panji itu juga ada diceritakan tentang hal yang demikian dalam dia mencapai kemoksanya itu? Terus, seperti tadi dalam musik, saya juga bertanya, apakah dalam dia berspiritual itu ada konsep tari di sana? Kalau seandainya ada narasi tentang konsep tari dalam spiritual atau ritual-ritualnya, konsep tari yang bagaimana? Yang dinarasikan itu? Ya, saya kira itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu Atik. Ya, spiritualisme. Istilah itu agak sulit. Sebetulnya harus didefinisikan dulu. Apa artinya spiritual? Di sini saya tidak bisa menjawab. Pokoknya spiritualitas intisarinya ada kaitan dengan sesuatu yang lebih tinggi daripada pengalaman kita sehari-hari. Kalau kita membuka diri, merasakan, mengerti, belajar, mengetahui tentang sesuatu yang di luar pengalaman kita sehari-hari. Itu menurut pengertian saya, itu adalah pengalaman atau perjalanan spiritual. Dan itu yang ditunjukkan oleh Panji. Dan di relief, menurut saya malah jauh lebih jelas daripada kalau dicerita di sastra. Ada yang juga misalnya Robson waktu menerjemahkan Wang Bang Widya, ada Adrian Vickers yang menulis buku tentang Panji Malati Bali, semua menjadi pada kesimpulan itu yang sama. Walaupun dengan cara lebih itu down to earth, lebih kerakyatan, itu mau mencapai yaitu ilmu tinggi menyatu dengan yang tinggi, mau menyampaikan moksha, dan mediumnya lewat lange itu. Lange bisa diciptakan dengan asmara, bisa diciptakan dengan musik, dengan tarian, dengan semua yang mempesonakan. Itu sebagai alat-alat untuk mencapai moksha. Berarti penuh sekali dengan spiritualitas. Ya, tidak hanya ada seni. Mungkin kalau mengalami seni, mungkin bisa juga merasa, oh ini sebagai penonton, sebagai audiens, tapi sebagai penari, sebagai pemusik, saya kira pasti punya rasa. Dan rasa itu, keterpesonaan, itu menyambung kita dengan sesuatu yang kalau kita masak, atau kalau kita omong, kalau kita berjalan, ya tidak ada pengalaman seperti itu. Tapi dengan banyak alat, dan asmara adalah salah satunya juga. Dan buktinya dalam sastra Jawa kuno. Seperti Smara Tantra Yoga. Dengan cara asmara, melakukan Tantra Yoga. Itu sangat esoteris, sangat spiritual. Sama dalam relief, maka itu saya menganggap penting sekali dalam relief sering digambarkan Panji dan Cakratarji saling merindukan asmara, dan sering ada gambar penyatuan. Ya, mungkin sekarang bisa lebih dimengerti. Memang saya fokus pada relief.
Ya, waktu saya diminta memberi ceramah spiritualitas, kami memang tidak omong, tapi karena Esti gitu ya. tema saya. Dan saya memang fokus pada itu bisa ditransferkan. Kalau dengan wayang topeng misalnya, di belakang topeng ada sesuatu, kepribadian kita, karakter kita disembunyikan, dan yang ditujukan ke depan, keluar, itu sesuatu yang lain. Dan saya pernah omong dengan orang yang pentas wayang topeng, katanya ya itu memang ada spiritualitas di dalam juga. Ya, jadi saya fokus pada keahlian saya sebagai contoh. Ya, itu ada banyak bentuk Panji. Dalam performing arts ini saya fokus pada relief dan juga pada sastra. Dua-duanya itu yang sangat penting. Ada bentuk lain, ada wayang beber, ada bentuk seni yang lain. Tidak bisa dianggap sebagai kesenian yang indah saja, tapi bisa juga dianggap sebagai ada unsur spiritual. Ya, itu seperti tawaran saja. Silakan bisa diterima, ya silakan tidak bisa diterima juga. Terus apalagi tadi, apa ada konsep tari? Dalam sastra ya, Bang Widya misalnya, wah diceritakan bahwa Panji seorang ganteng dan dia menari. Di relief tidak ada. Seperti tadi, musik juga tidak begitu sering ada. Ya. Iya. Ya, terima kasih Bu Widya. Maaf, boleh saya bertanya lagi? Ya, kalau saya boleh mengambil kesimpulan bahwa spiritualitas Panji itu sepertinya berjalan lurus-lurus saja ya Bu, demikiankah? Berjalan apa? Berjalan lurus, maksudnya tidak pernah ada tantangan atau konflik dalam batinnya. Ya toh. Tadi itu pertanyaan lagi, apa ada kemarahan? Memang ada banyak. Itu salah satu unsur juga, dia harus mengatasi banyak halangan. Ya, saya tidak memilih cukup banyak adegan, biar tidak keterlaluan. Pokoknya ada banyak, misalnya seperti waktu menyeberangi air. Sebelum menyeberangi air, dia tenggelam di dalam air. Itu kecelakaan. Atau dia ke kuburan bertemu dengan Durga, dan Durga sangat mengancam dia. Jadi ada banyak halangan yang harus diatasi. Itu tentu. Ya. Dan dua-duanya, ya, Sakertati dan Panji. Saya mungkin lebih banyak omong tentang Panji, karena memang di relief lebih banyak muncul. Tapi Sakertati selalu ada, dan dia juga harus mengatasi banyak halangan. Itu salah satu unsur bagus ya, Bu Atik tanya itu ya, penting. Ya, terima kasih Bu Lydia untuk penjelasannya. Ya. Iya, jadi maaf ini saya belum menjelaskan. Jadi basis Lydia ini seorang ilmuwan, Atik. Jadi basisnya itu data. Dan memang spiritual Panji itu bisa dilihat dari candi. Yang basisnya itu adalah tadi Tantrayana yang memberikan respek pada asmara dan seksualitas. Melalui itu manusia bisa mencapai ke yang lebih tinggi. Nah, ini yang mungkin kita punya bias di situ. Nah, tapi kita belajar dari presentasi Lydia yang begitu penting bahwa medium untuk penyatuan manusia yang akan mencapai tingkat yang lebih tinggi itu adalah Lange yang soal keterpesonaan dan sebagainya itu bisa lewat cinta, lewat jadi ini satu emosi tingkat tinggi. Jadi sebetulnya ini prosesnya rumit, Ati, karena itu manusia menjadi lebih baik melalui sarana cinta dan lewat banyak halangan disucikan penyatuannya, dan kemudian dalam versi yang ada adalah
menjadi kesuburan. Jadi perempuan dan laki menjadi kesuburan, penyatuan itu sebetulnya ide yang paling penting. Dan sebetulnya ini juga kaitannya dengan filsafat Timur, kaitannya dengan logika-logika Timur yang justru lebih dipahami oleh Lydia ketimbang kita. Ada yang mau bertanya lagi? Sekali. Jadi ini di sini ini apa? Saya perkenalkan ada Mas Keli adalah ketua program studi seni musik Satya Wacana. Ada Mbak Ati seorang penari dan pencipta tari. Tadi Mas Bambang seorang pemusik dan yang menggunakan alat-alat tradisional. Ini ada Mas Henry Nur Cahyo yang kenal baik dengan Mbak Lydia. Kemudian ada Sogi seorang pelukis. Jadi ya, oh ya, Mas Keli katanya menyimak dulu. Nah, Lydia, kalau misalnya cerita spiritualitas Panji ini apa harus dipahami di dalam kerangka yoga dan tantrayana? Satu paket gitu, atau karena itu sebetulnya menyangkut proses batin yang menurut saya sangat rumit ya. Itu yang sampai hari ini saya belum terlalu paham soal ini, soal yoga dan tantrayana. Itu pertanyaannya? Iya. Ya, memang sulit sekali ya. Saya itu untuk dalam presentasi, maka itu saya sering mengulangi terus ya, biar bisa lebih paham. Karena kalau pertama kali dengar tentang yoga, tentang tantra, itu semua mungkin terlalu aneh atau kok dia omong apa ya, nonsense. Dan dengan mengulangi terus, saya ya memang berharap saya bisa menyampaikan intinya. Sebenarnya saya tidak bisa menambah lebih banyak lagi. Kalau mau tahu lebih banyak, ya silakan baca dalam buku saya, di sana jauh lebih luas. Mungkin bisa lebih dimengerti. Pokoknya itu tidak hanya pikiran saya. Ya, banyak berdasarkan sudah saya catat dari Zoetmulder. Zoetmulder seorang Romo Belanda, tapi yang tinggal sepanjang hidup di Jogja dan yang luar biasa. Dia menulis juga kamus Jawa kuno. Dia tahu semua puisi Jawa kuno. Ini bukunya dalam bahasa Indonesia. Dan dia menulis banyak tentang yoga tantra itu. Dengan banyak contoh. Seperti itu sudah tadi hanya saya menyebut beberapa contoh saja yang intinya asmara yoga tantra. Itu memang disebut dalam kakawin. Di sana juga disebut kalau Manggala itu bait-bait pertama. Di sana selalu atau sering disebut oleh penyair bahwa dia berharap mencapai lange untuk diri sendiri, untuk pembaca, untuk menunggal dengan Tuhan. Itu di kakawin. Di kidung tidak disebut secara eksplisit seperti itu. Tapi ya kakawin itu agak tinggi ya. Kidung lebih sederhana. Tapi unsurnya ada juga. Ya, itu yang mau saya sampaikan tadi. Kidung ada juga asmara itu. Tidak ada kata asmara yoga tantra. Tapi lebih down to earth. Erotisisme jauh lebih jelas juga dalam relief. Seperti tadi saya bandingkan yang mereka duduk sangat mesra dalam cerita Panji, Krishna dan Rukmini duduk lebih jauh. Itu khas juga untuk sastra, kidung dan sastra kakawin. Pokoknya semua itu adalah tanda dan ekspresi untuk meditasi yoga tantra. Dan ternyata tidak ada banyak tulisan karena pengetahuan esoteris hanya sesuatu yang untuk kalangan yang terbatas, untuk orang yang ingin belajar.
Jadi tidak ada banyak, itu bukan seperti cerita Panji ya, tidak dipopulerkan. Tapi untuk orang yang ingin tahu, masih sampai sekarang misalnya di India, itu tradisi tantra sangat terbatas. Maka itu tidak ada banyak teks. Ada beberapa ahli yang menulis, membaca teksnya. Di Bali masih ada banyak tutur atau teks esoteris. Sulit, memang sulit dimengerti dan disampaikan. Saya berani menyampaikannya. Ada orang yang bilang itu tidak masuk akal yang dia katakan. Ya, oke, saya menyumbang itu. Dan ada dasarnya. Lydia. Ya. Iya, saya mau tanya. Lydia kan pernah mengatakan bahwa Panji itu medium, dan dari pengalaman Lydia sendiri secara pribadi itu kan Lydia mendapatkan kekuatan dari kerangka berpikir ini. Apakah bisa dijelaskan ke kita pengalaman itu dan arti medium dan sebagainya, karena memang kita terlalu banyak kena bias berpikir yang tidak mengkaitkan asmara, gejolak batin itu terkait dengan sesuatu yang agung, kudus dan sebagainya. Nah, itu yang kita kepengen memahami ini dari Lydia. Ya, mungkin ya kalian sendiri semua punya pengalaman ya, kalau melakukan asmara erotik itu seperti kita ya masuk ke pengalaman yang lain, yang beda dari sehari-hari. Maka itu asmara dan penyatuan tubuh-tubuh laki-laki manusia itu dianggap ya seperti satu cara untuk mengalami yang tinggi. Cara dengan musik bisa juga cara melihat yang indah. Jadi banyak cara, dan asmara ada salah satu mungkin yang paling kita fisik ya, kita bisa punya pengalaman terpesonaan ya, itu sangat khas. Apalagi pengalaman saya sendiri, selama saya meneliti tentang Panji, itu mulai 2 tahun lalu saya pertama kali kendali Sodor. Setelahnya seperti dalam kehidupan kita, saya mengalami banyak ya kejadian buruk. Saya pernah sakit 2 kali. Terus saya menganggapnya seperti sama dengan Panji sekarang tadi. Mereka juga melewati hambatan, tapi saya terus dengan penelitian, saya terus dengan semangat saya. Pernah ya berhenti karena tidak cukup banyak uang untuk meneliti secara bebas karena tidak dapat uang. Akhirnya saya dapat bantuan. Saya dapat beasiswa untuk menulis disertasi di Australia. Jadi kalau terus kita bisa mencapai. Dan saya juga dapat banyak bantuan oleh teman-teman yang membantu saya mengerti apa yang saya teliti. Pada awalnya saya hanya lihat keindahan Panji dan reliefnya. Dan lama-lama saya mengerti karena ada banyak orang yang, atau tidak banyak, tapi beberapa orang yang membantu saya memahami. Jadi seperti sudah saya katakan tadi, tidak hanya dalam relief, dalam sastra, tapi untuk kita sendiri, kita bisa belajar banyak. Ya, kita melewati hambatan. Kalau kita percaya diri, kita bersikap sederhana, tidak berlebihan. Kita mengikuti, mencari dan mengikuti pengajaran orang lain. Sampai kita ya lebih, mungkin sedikit lebih sempurna. Sedikit. Ya, itu kira-kira ada jawaban. Ada lagi, waktu kita masih 4 jam, Sogi. Sebagai rupa, mau tanya tentang ikon apa? Grafik atau sebagainya ini, Lydia ini ahlinya ini. Pelukis kan kalau bisa memunculkan ikon-ikon yang
klasik yang ada, ya mungkin baik. Silakan Sogi. Bu, saya boleh tanya Bu ya? Oh ya, silakan Mas Keli. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Lydia. Mungkin pertanyaan saya pertama, Ibu sudah melakukan ini sekitar 20 sampai 25 tahun ya, tadi katanya ya, penelitian tentang Panji. Kira-kira apa yang membawa Ibu melakukan penelitian tentang Panji ya? Artinya kenapa sampai kemudian memutuskan untuk meneliti tentang Panji? Hal apa yang artinya dengan begitu banyak kekawin, ada banyak serat artinya yang ada ya, tapi kenapa kemudian jatuh cinta atau memutuskan untuk memilih meneliti Panji? Sebetulnya gimana memilih? Itu seperti datang sendiri. Waktu saya ke Candi Kendali Soda itu 25 tahun, saya langsung terpesona. Saya sangat merasa tempat Kendari, karena pernah ke sana ada sesuatu di sana. Itu bukan tempat ya indah saja. Pokoknya saya merasa karena ada goa. Waktu saya pergi ke sana masih ada relief di goa. Ya itu, sering tidak bisa menanya kalau kita jatuh cinta dengan seseorang. Ya kenapa? Kita tidak memutuskan ya. Dan saya waktu itu saya merasa sangat terpesona. Apalagi mungkin latar belakang saya sebelumnya untuk tesis master, saya sudah meneliti tentang Arjuna Vivaha, reliefnya. Jadi sudah lama, itu juga saya nggak bisa bilang kenapa saya sangat terpesona dengan budaya dan kesenian Jawa. Saya main gamelan, saya pernah belajar tarian Jawa klasik. Kenapa saya pilih? Ya, senang. Dan baru lama-lama itu proses saya pada awalnya hanya suka keindahan. Tapi lama-lama saya mengerti apa gunanya untuk saya. Khususnya dalam cerita Panji, seperti sudah saya katakan, saya belajar, ya kita harus terus. Seperti dalam kita. Sebetulnya, ya seperti sudah saya katakan tadi, buku itu sudah jadi disertasi, sudah selesai tahun 2009. Baru kemudian diterbitkan. Jadi saya tidak meneliti tentang relief terus sampai sekarang, tapi saya masih tentang Panji. Akhirnya saya terlibat dengan kegiatan budaya Panji atau tradisi Panji. Saya lebih lihat ke sana, ke heritage. Ya, kalau baca buku saya tidak begitu banyak omong tentang tradisi Panji, karena itu bukan tema. Itu sebetulnya saya bisa memberi ceramah lain lagi. Tradisi dan transformasi Panji itu akhirnya menjadi menarik untuk saya karena saya juga lihat heritage dan warisan budaya secara global. Dan transformasi sekarang lebih masuk pada kesenian, menjadi populer. Saya lebih lihat pada itu, tapi saya selalu lihat pada nilai Panji. Kita bisa belajar. Mungkin selain spiritualitas, kesederhanaan. Kita tidak perlu berlebihan. Jadi salah satu nilainya kesederhanaan. Saya selalu memang menitik beratkan bahwa ada simbolisme, tidak hanya keindahan. Apalagi ya saya pernah juga baru diterbitkan, mungkin saya bisa juga kirim. Saya nulis artikel tentang ilustrasi naskah Panji. Saya membandingkan beberapa ilustrasi. Ya itu ada juga. Jadi banyak bentuk kesenian. Saya baru sedang juga membuat penelitian lain lagi yang ada kaitan dengan Panji. Ada beberapa panel yang disimpan di Museum Trawulan, juga di Museum di Jakarta, yang menggambarkan seorang yang mungkin pakai topi. Tidak begitu jelas. Pokoknya panel-panel itu saya coba sambungkan dan saya menulis tentang karena seorang itu dia berkelana lewat countryside, lewat pegunungan, indah sekali. Dan itu sama juga seperti keterpesonaan dalam sastra juga ditimbulkan oleh keindahan alam. Itu sama lagi ya. Jadi saya masih sangat fokus pada pembandingan sastra
dengan bentuk seni. Dan seperti sudah saya katakan, dengan transformasi sekarang, dengan pentas performing art sekarang, bisa juga transformasikan yang dari intisarinya dari dulu. Ya, ada banyak bentuk. Saya nggak tahu, saya sering pikir, ini sekarang sudah jenuh dengan Panji, tapi masih ada ide terus. Saya nggak tahu bagaimana saya teruskan. Ya, itu kira-kira jawabannya. Oke, Bu. Ya. Ya. Jadi Ibu juga tadi sudah sampaikan ya, bahwa kalau ada kemauan, pasti ada jalan ya. If there is will, there will be way. Ya, itu. Kita percaya diri, itu juga ya. Itu penting. Dan maka itu Panji Sekartaji bisa menjadi ya itu petunjuk untuk kita. Ada banyak nilai ya yang bisa kita anggap. Kalau spiritualitas mungkin agak tinggi, mungkin tidak ya begitu penting dalam kehidupan kita, tapi yang itu tadi sangat bisa diakui ya. Kita percaya diri, kita bisa maju kemanapun. Ya. Baik itu. Ya, makasih. Ya. Jadi ini ada rahasia Mas Keli. Saya juga pernah ke Kendali Sodo, Candi Kendali Sodo. Jadi di antara para pemerhati atau penyuka cerita Panji itu, kalau niatnya baik bisa sampai. Tapi kalau ada niat-niat yang jadi ada pemurnian dan itu memang pada banyak orang terjadi gitu ya. Saya juga hobi naik gunung, tapi tekad saya mau sampai ke Kendali Sodo gitu besar, akhirnya nyampe juga gitu. Dan ada orang yang memang nggak bisa sampai. Jadi bicara spiritualitas itu memang kadang-kadang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Tapi saya iri sama Lydia karena dia bisa menangkap nuansanya jauh lebih banyak. Lydia, saya mau tanya Lydia, ini kan di sini ini ada perupa, pembuat batik dan juga pelukis. Kira-kira kalau bisa ada saran, ikon apa yang bisa ditampilkan di dalam rupa dan batik yang akan dibuat. Jadi kalau orang itu lalu orang langsung identifikasinya ini Panji gitu. Apakah topinya atau apa gitu. Lydia. Ya, saya bukan seniman atau seniwati. Jadi ini kreativitas seniman seniwati sendiri yang harus menerima, mengerti, menafsirkan, mentransformasikan sendiri. Saya tidak berani memberi contoh ikon. Dan itu tiap seniman, seniwati pasti menemukan ikon sendiri-sendiri seperti ya kesenian selalu ada ekspresi individual masing-masing. Jadi saya sebetulnya tidak begitu suka ada ikon. Ya, lebih karena itu penting Panji muncul dalam banyak bentuk, banyak kesenian. Saya nggak tahu, itu silakan kreasi para seniman sendiri. Mungkin ini memberi input ya, semoga walaupun mungkin ada yang menganggap ini dia omong apa, tapi ya mungkin ini memberi inspirasi untuk mencari ikon atau mungkin ikon sendiri-sendiri masing-masing atau mungkin nanti ada ikon untuk acara di Satya Wacana. Tapi ya sekarang banyak yang pakai sebagai ikon, yaitu topi atau juga dalam bayang gedok atau ilustrasi. Biasanya Panji juga digambarkan dengan sejenis topi. Bisa saja ya, tapi saya menganggap tidak ada satu ikon saja. Ya. Ya terima kasih. Jadi memang cerita Panji ini semakin digali, semakin banyak yang bisa kita
dapatkan. Nah, kalau yang batik itu yang sudah jadi pertama itu pakai ide pagi sore. Jadi itu menggambarkan matahari bulan dan pagi sore dan saya mengusulkan pada Sogi dan Satria pakai dasar kalau warna itu pakai logika psikologi aura. Kan itu aura manusia itu kan sebetulnya berwarna gitu ya, tergantung apa yang didalami. Jadi itu yang diskusi soal warna dan itu ya lagi eksplor terus Lydia. Jadi kita ingin memunculkan Panji memang dalam banyak versi interpretasi gitu. Nah ini yang ya. Mungkin itu penting juga ya. Memang dua-duanya ada dua bagian. Laki-laki perempuan harus ada dua-duanya. Dan mungkin dalam konteks itu juga penting bahwa dalam mitologi juga ada interpretasi bahwa atau dalam cerita Panji ada interpretasi bahwa Sekartaji adalah penjelmaan Dewi Sri. Dia sering juga disebut sebagai Dewi Sekartaji, penjelmaan dari Dewi Sri. Panji juga dianggap sebagai penjelmaan Dewa Vishnu. Vishnu sama Sri juga diketahui sebagai Dewi kesuburan. Ya, ada konsep lain. Chandra Kirana berarti bulan yang bersinar atau sinar bulan. Jadi konsepnya Chandra Kirana atau Sekartaji bulan. Ada yang bilang Panji adalah simbol untuk matahari. Tidak begitu jelas. Pokoknya itu penting mungkin ya juga diutamakan bahwa selalu ada dua bidang. Kalau baca buku saya itu yang tipis, di sana saya juga menulis tentang kesuburan. Dan pernah dulu ada ritual panen, tapi itu juga dalam buku relief saya juga menyebutkan bahwa selalu ada dua-duanya yang memperhasilkan kesuburan. Ya, memang masih banyak seperti sudah saya katakan. Sebenarnya saya masih bisa memberi ceramah lain dengan banyak-banyak contoh. Mungkin ya, maaf kalau saya terlalu banyak omong tentang relief, tapi itu sebagai dasar ya yang akhirnya bisa ditransformasikan dalam banyak bentuk. Iya, jadi akhirnya kan interpretasi transformasi tentang tadi penyatuan, idenya kan penyatuan ya, halangan penyatuan, lalu penyatuan itu kan dalam konteks masa lalu kesuburan Dewi Sri dan Wisnu. Nah, saya juga berani loncat menganjurkan untuk sebagai simbol kreativitas dan inovasi. Karena kalau dari segi kognisi itu kan manusia yang kreatif, inovatif itu kan otak kiri kanannya seimbang. Jadi ada dua. Karena itu kalau kita bicara ngomong kesuburan reproduksi, kita kan terlalu banyak penduduk. Karena itu saya mengatakan kenapa enggak itu jadi ide tentang inovasi dan kreativitas dengan kalau kesuburan itu warna hijau karena padi, dan saya mengusulkan warna biru karena warna biru itu sebetulnya orang yang paling banyak berpikir itu auranya muncul biru. Kalau orang paling banyak warna caring itu hijau. Nggak tahu ini gimana ini soal ilmu aura. Jadi ya ini kita diskusi terus Lydia. Jadi saya kira yang paling penting bahwa kita akan menghidupkan seperti kata Lydia, lokal genius dari Jawa Timur yang sebetulnya intinya di mana saja, dimanapun manusia kan harus mulai dari inner, dari batinnya untuk bisa dapat kekuatan. Tanpa itu kan manusia saya selalu mengatakan menjadi robot. Nah ini kita sudah sampai waktunya dan mohon maaf kalau ini dilakukan dengan keadaan yang sederhana dan ini, tapi kita akan selalu melibatkan Lydia di dalam proses
Jadi bagaimana kita menghadirkan tradisi dalam kehidupan kontemporer. Jadi kita tidak kembali ke masa lalu dengan berromantisme, dengan tradisi, tapi kita menghadirkan, jadi memasukkan elemen, jadi kalau analisanya itu kita sekalian ini memang menjadi punya cara berpikir barat. Dengan model sekolah kita kan dari modern lah, modernitas. Nah, karena itu kita ingin memasukkan elemen tradisi ini di dalam kekinian yang memang faktanya ini yang terjadi. Jadi elemen baru gitu, Lydia. Jadi ini pendekatan yang lagi dicoba, kita lagi bereksperimen. Jadi kalau Lydia juga mau menuliskan di dalam proses ini, ya saya lupa, kita juga akan menuliskan proses ini ke dalam satu tulisan. Tadi Mas Kelik akan menuliskan, Mbak Medi akan menulis, jadi ada proses. Kalau Lydia tertarik, maka semua dokumen dari semua proses ini akan saya kirim ke Lydia untuk memahami proses yang ya jatuh bangun, tapi kita yakin satu ketika kita akan mendapatkan kearifan dari proses ini. Saya kira itu. Terima kasih atas kehadiran. Ya, silakan. Masih salah satu, kreativitas itu satu istilah juga yang penting. Memang saya bisa seperti saya katakan, saya juga bisa memberi ceramah tentang aspek lain ya. Saya sering juga kalau memberi ceramah secara lebih umum tentang tradisi kreativitas. Saya sering mengakhiri presentasi saya, ayo silakan menjadi kreatif. Mengikuti, karena Panji tadi juga kreatif sekali mengatasi halangan. Ya, itu satu pesan yang terakhir juga. Ya, dan saya harap maaf ya kalau ada yang pikir, oh ini tidak cocok dengan apa yang diharapkan, tapi ya saya memberi salah satu aspek. Ya. Ya, ada yang mau komentar, Mas Bambang? Ya, terima kasih Bu, cukup. Ya, jadi enggak, ya kita mendapatkan inspirasi yang luar biasa soal Lego, itu, terus kemudian soal sebetulnya itu yang mau kita pahami dunia kuno terkait dengan bagaimana kita juga melihat sebetulnya seksualitas itu tidak dalam versi sekarang yang nggak tahu kok bisa jadi hanya dimensi fisik gitu. Jadi sangat membantu, dan semoga teman-teman juga mendapatkan banyak manfaat dari presentasi dari Lydia. Semoga kita menjadi satu tim yang memungkinkan proses ini bisa berjalan lebih jauh. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan, dan ya ini kan kita mencari, mengeksplorasi untuk yang terbaik. Saya kira itu. Terima kasih Lydia, terima kasih teman-teman sekalian dalam proses ini. Sampai ketemu di yang lain lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Lydia untuk pemaparannya. Selamat sore. Semoga ada guna. Yuk, mari. Terima kasih. Sampai ketemu secara langsung ya. Ya. Ya.